Indonesia itu sistem pemerintahannya adalah sistem presidensial, kemudian sistem politiknya berkembang, ya, berkembang. Walaupun sejak awal, ya, secara filosofis negara Indonesia kita ini sudah diperkenalkan dan memang mau dilaksanakan sistem demokrasi. Kalau kita lihat itu isi dari Pancasila itu, ya, Pancasila itu kan sangat lengkap, ideologi atau ideologi negara, falsafah bangsa yang cukup lengkap. Walaupun cuma isinya 5 sila, tapi itu mewakili semua. Mulai bicara tentang Tuhan, ya, tentang ketauhidan, kemudian bicara tentang manusia. Sebetulnya kita kalau bicara tentang demokrasi, bangsa kita ini, para founding fathers kita itu sudah melaunching pada saat itu. Tapi perjalanannya memang beda-beda. Walaupun judulnya juga Pancasila, demokrasi. Dulu waktu zamannya Pak Soekarno, sekian puluh tahun disebut demokrasi terpimpin, pakai judul demokrasi. Dengan caranya memimpin sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Yang kalau dalam konteks memahami demokrasi sekarang disebut praktek yang masih sentralistik. Masuk ke rezim Orde Baru juga sama. Dikasih judul waktu itu namanya demokrasi Pancasila, 32 tahun. Ya kan? Tapi dalam konteks sekarang, kajian sekarang itu juga dilaksanakan secara sentralistik. Nah, masuk di era reformasi baru, ya. Sekali dalam konteks kajian tentang demokrasi sekarang, Indonesia mulai sejak tahun 98 mempraktekkan, mengaplikasikan esensi demokrasi secara hakiki. Kira-kira. Nah, salah satu indikator, ya, pelaksanaan demokrasi secara hakiki itu adalah pemilu. Pemilu, salah satu indikator pemilihan umum di mana keputusan penting, keputusan strategis dalam menentukan nasib masa depan sebuah bangsa itu ditentukan secara bersama, melibatkan banyak orang. Apa saja keputusan penting itu adalah salah satunya adalah kepemimpinan, ya. Dan tentu kepemimpinan itu membawa norma-norma, membawa visi, membawa konsep tentang apa yang dilakukan oleh pemimpin itu. Jadi setiap 5 tahun kita sudah atur Indonesia ini mau dibawa kemana dan siapa yang bawa. Nah, karena mau membawa Indonesia, mau melibatkan mau membawa kepentingan seluruh rakyat Indonesia, maka rakyat Indonesia harus dilibatkan. Makanya mereka diundang dalam pemilu. Jadi salah satu indikatornya apakah negara kita ini negara yang demokrasi, menganut sistem demokrasi, itu adalah pemilu. Nah, saudara sekalian, Bapak Ibu, kita sebetulnya sudah berkali-kali melaksanakan pemilu. Ya. Di zaman Orde Lama 1 kali, di zaman Orde Baru 6 kali, dan besok di zaman era reformasi ini mau 6 kali. Dan kita sudah melakukan terus-menerus penyempurnaan tentang sistem politik kita, sistem demokrasi kita, termasuk bagiannya adalah sistem pemilu. Nah, semakin hari semakin berkembang. Sama juga nanti tahun 2024, Bapak Ibu sekalian, kita menemukan hal yang baru lagi dalam pemilu, yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Dulu pada tahun 2000 awal-awal reformasi, ya, kita atau dulu kita dalam pemilihan presiden itu tidak pernah melibatkan langsung masyarakat.
yang melibatkan langsung masyarakat itu adalah pemilu atau pemilihan legislatif, memilih anggota DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota. Kemudian berkembang, ya, sejak tahun 2004 kita sudah mulai memilih presiden secara langsung. Bahkan lompatannya lebih jauh dibandingkan negara-negara yang demokratis sekali. Kalau orang mengatakan nenek moyangnya demokrasi itu Amerika, kalau dalam parameter demokrasi itu adalah pelibatan anggota masyarakat secara langsung, kita lebih demokratis dibandingkan dengan nenek moyangnya demokrasi. Karena apa? Kita milih presiden langsung, rakyat memilih langsung. Kalau di Amerika itu ada satu step lagi namanya electoral college. Orang memilih dulu partai, kemudian masuk ke electoral college yang memilih siapa itu presiden. Makanya di sana tuh orang yang terpilih dalam popular vote itu bisa tidak terpilih dalam electoral vote. Itu kejadian beberapa kali. Dulu si Hillary Clinton dalam popular vote itu menang, tapi dalam electoral vote kalah dengan Donald Trump. George Bush juga pernah waktu itu seperti itu. Jadi kalau kita enggak, hari ini kita coblos, nanti malam quick count ketahuan langsung, oh itu yang menang. Kira-kira nggak ada pakai elektoral atau ada step-step berikutnya. Jadi pertumbuhan demokrasi kita sebetulnya lompatannya cukup cepat. Nah, sama juga dengan sekarang ini. Jadi itu terjadi mulai dari 2004, kemudian 2014, 2019 ada perubahan lagi. Nah, pemilihan pilpres dengan pileg itu dijadikan dalam satu waktu yang sama. Kalau dulu beda, dulu kira-kira pemilihan legislatifnya di bulan April, ya, pemilihan presidennya nanti di bulan Juli. Nah, tapi sejak tahun 2014 di hari yang sama. Nah, selain kita mempunyai pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif, kita juga punya satu jenis pemilu yang lain, yang namanya pemilihan kepala daerah. Sama juga, pemilihan kepala daerah langsung. Ya. Tidak banyak negara-negara di luar yang proses pemilihan kepala-kepala daerahnya yang begitu banyak, itu juga melibatkan masyarakat secara langsung. Cuman salah satunya Indonesia juga. Nah, kalau selama ini dibagi-bagi, ya, terus sekalian, dulu dibagi-bagi. Tahun 2015 ada 270 daerah. 2017 ada 101 daerah. Tahun 2018 ada 171 daerah. Nah, tahun 2020 ngulang yang 2015, 271 juga akan pilkada. Tapi nanti yang berikutnya tahun 2024 semua itu ditumpuk nanti di tahun 2020. Yang tadinya dibagi-bagi, nanti tahun 2024 514 kabupaten kota dan 33 provinsi di luar Yogyakarta akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Di tahun 2024 itu yang saya katakan tadi, akan kita menemukan sesuatu yang baru lagi dalam pemilu kita. Itu pemilu yang 3 jenis pemilu, pilpres, pileg, dan pilkada itu dilaksanakan secara bersamaan dan berdekatan. 14 Februari sama 27 November. Jadi yang mau saya sampaikan atau yang mau saya katakan adalah memang bangsa kita ini syarat dengan agenda politik. Masyarakat kita ini dalam tanda petik dipaksa, atau mungkin dipaksa sekaligus menikmati juga, menikmati agenda-agenda politik yang begitu intensif. Apalagi masalah
suka politik. Jadi makin banyak agenda politik kebangsaan dan agenda, makin senang, makin sering diskusi, makin kurang tidur, suka begadang, diskusi tentang politik. Nah, tapi ternyata untuk menjalankan bangsa ini tidak dengan menikmati diskusi-diskusi politik, tapi kita harus juga bisa menguraikan apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk mensukseskan agenda-agenda politik itu berdampak kepada proses pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dari tadi saya bicara tentang bagaimana kita menyempurnakan terus-menerus sistem politik dan sistem demokrasi kita. Nah, sekarang kita masuk. Apakah sistem demokrasi, sistem politik, atau bagian di dalamnya sistem pemilu yang kita laksanakan itu relevan tidak, atau semakin dekat atau tidak, linear atau tidak dengan cita-cita bangsa dan negara kita. Ini yang jadi problem. Nah, seharusnya demokrasi itu berdampak positif ya terhadap pembangunan yang lain. Atau demokrasi itu harusnya mendekatkan kita kepada cita-cita bangsa dan negara. Apa cita-cita kita? Cita-cita kita adalah baldatun, hoibatun, walaupun membangun masyarakat adil, sejahtera. Nah, besar jumlah penduduknya 27 juta orang, maka dibuatlah sistem demokrasi. Itu yang saya sebut sebagai memaknai demokrasi secara substansial. Jadi kita harus mulai bergeser dari memaknai demokrasi secara prosedural menjadi memaknai demokrasi secara substansial. Prosedurnya kita sudah selesai. Yang 5 tahun sekali kita memperbaiki, menyempurnakan sistem pemilu. Nah, kalau tidak bisa memahami itu, sekalian, maka besok kita harus cermati betul. Apakah pemilu tahun 2024 yang dengan demikian rupa itu bisa relevan dengan atau bisa menambah tidak? Apakah pemilu itu membuat makin hari masyarakat kita ini semakin tertib hukum atau tidak? Apakah pemilu itu membuat masyarakat kita semakin hari semakin kohesif kebangsaan? Jangan-jangan pemilu itu membuat makin lama makin membelah masyarakat. Banyak kan diskusi sekarang terjadinya polarisasi masyarakat terhadap dampak pemilu. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus, maka tidak akan ada kontribusi demokrasi terhadap pencapaian cita-cita. Maka kita harus mengkoreksinya, harus menyempurnakannya kembali. Karena kita punya pengalaman belajar dari pemilu-pemilunya, kita tidak boleh ikuti, tidak boleh kita ulangi lagi di tahun 2024. Nah, bicara tentang pemilu keempat, saya katakan itu risiko. Besok itu menjadi pemilu yang sangat rumit, sangat kompleks. Kalau tadi saya mengatakan kita dalam tanda kutip dipaksa, masyarakat dipaksa terus untuk ikut terus agenda-agenda politik. Nah, kalau kemarin itu ada jeda-jedanya, ini nggak ada, terus. Saya mengilustrasikannya, kita terus-menerus melakukan sprint sambil maraton. Kalau orang lari itu suruh pilih mau jadi sprinter atau menjadi pelari maraton. Nah, Indonesia masyarakatnya dengan menghadapi pemilu tahun depan dipaksa untuk melakukan maraton dengan sprint. Jaraknya jauh, tapi harus cepat. Kenapa? Karena agendanya panjang. Ini yang saya kira nanti harus kita, itu tantangan. Nah, kalau kita tidak persiapkan diri dengan baik, maka konsekuensinya nanti adalah di tengah jalan. Kalau tadi masyarakat nggak kuat, tadi berhenti, ya, nggak ada yang mau sampai finish.
Kira-kira begitu. Kalau nggak ada yang mau sampai finish, nggak tahu apa yang kita lakukan nanti 5 tahun ke depan. Orang malas dengan DPR, orang jenuh dengan politik, orang nggak mau lagi milih pemimpinnya, orang nggak mau lagi pikir Indonesia ini mau apa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah itu yang nggak boleh terjadi. Nah, oleh karena itu kita harus atur supaya stamina kita kuat yang menghadapi. Mari kita sebagai sebuah ormas, ya, sebagai sebuah ormas tentu harus punya tanggung jawab terhadap fungsi yang kedua, harus punya tanggung jawab mengajak, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat bahwa besok yang akan kita hadapi realitasnya seperti itu. Maka kita harus mengurai yang harus dilakukan ini.